Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjutkan di hadis yang ke-7. Ini hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang dari transaksi jual beli simar, buah-buahan sebelum dia ranum atau sampai dia ranum. Lalu kemudian ada yang bertanya, wa ma tuzhi, apa maksud tuzhi itu? Artinya adalah hatta tahmarra, sampai dia memerah. Dan kemudian ara'aita in mana Allahu samarah, lalu dikatakan kalau seandainya Allah menghalangi, Allah menakdirkan buah yang kau jual tidak panen, maka atas dasar apa yastahillu ahadukum mala akhi, kalian mengambil uang si pembeli, uang saudara kalian, atas dasar apa? Karena buah yang kalian jual membusuk, buahnya tidak jadi panen, kalian tidak bisa serahkan. Lalu itu berarti uang yang kalian ambil tanpa memberikan imbalan kepadanya. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah, di antaranya adalah larangan menjual buah-buahan sebelum nampak tanda matangnya. Dan larangan ini bermakna haram, karena secara prinsip asal ketika ada larangan, itu berarti menunjukkan haram. Begitu pula ya, menunjukkan fasadu hadzal bai', jual belinya tidak sah ketika misalnya ada yang sudah transaksi buah sebelum tampak tanda matangnya. Maka haram dan kemudian dianggap tidak sah. Maka tidak boleh penjual untuk apa? Menggunakan uang yang dia terima, kewajibannya adalah mengembalikan uang tersebut kepada si pemiliknya. Oke, kita catat dulu ya faedahnya. Jual beli buah yang belum matang hukumnya tidak sah. Hukumnya haram dan tidak sah. Artinya, kalau penjual sudah menerima uangnya, maka dia tidak boleh menggunakan uang tersebut. Kewajibannya adalah mengembalikan uangnya kepada pembeli. Karena perpindahan kepemilikan uang tadi tidak sah, maka itu statusnya belum berpindah kepemilikan. Akadnya batil. Ya, poinnya. Jadi konsekuensi itu yang perlu dipahami, dicatat. Dan kemudian diantaranya ada apa? Hukum ini mencakup semua jenis buah. Jadi bukan hanya kurma saja. Kalau kurma mungkin tandanya adalah memerah, gitu ya. Artinya buah-buahan lain juga sama, tidak boleh dijual waktu masih mentah. Mau itu rambutan, durian, apalagi misalkan mangga, dan seterusnya. Jadi di sini beliau contohkan anggur, ya, kemudian al-khuf, tamr, dan yang lain. Dan buah-buahan apapun itu yang kita kenal ya. Karena di masyarakat itu terkadang ada yang dijual sebelum nampak tanda tua, tanda ranumnya. Kalau padi itu kan mulai menguning ya. Nah, kalau mulai menguning dia itu boleh. Tapi kalau masih hijau, isinya belum ada, itu tidak boleh. Nah, wa ghairuha min anwa istimar li'anna qaulahu as-simar itu bentuk jamak ya. Dan kemudian kata alif lam itu menunjukkan makna umum. Jadi buah yang dimaksud gitu ya, buah yang dilarang diperjualbelikan ketika mentah atau belum tampak tanda layak untuk panen itu bersifat umum.
artinya semua buah, bukan hanya anggur, gandum, ya, apalagi tadi kurma, lagi jagung dan seterusnya. Tapi buah yang lain juga sama aturannya. Seperti hutan, durian, apalagi biasanya mangga, padi, dan lain-lain. Kalau padi, tanda layaknya adalah sudah mulai menguning. Berarti sudah tua dan mulai bisa dipanen. Lalu kita lihat lagi. Di dalam hadis ini juga ada faedah menjual buah setelah wudu itu boleh dan sah. Karena hatta di dalam hadis tadi itu huruf ghayah. Artinya setelahnya itu maka boleh. Dan ini menunjukkan sah transaksinya kalau dia sudah nampak tanda layaknya. Oke, jadi kita catat kalau memperjualbelikan buah-buahan di pohon yang sudah mulai ranum, 1-2 sudah ada yang kuning, itu boleh. Karena yang dilarang adalah sebelumnya. Artinya kalau sudah layak dan tua itu boleh. Nah, terus kita tambahkan transaksinya juga sah gitu ya. Mana tadi? Transaksinya juga sah. Lalu kita lihat poin berikutnya. Tadi ada kata-kata hatta tahmarra. Nah, ini dia di sebagian buah ya. Ada buah-buah itu yang kalau dia mulai ranum, mulai matang, dia memerah. Mungkin warna awalnya hijau, lalu dia jadi merah. Dan di sebagian lafal yang lain adalah tosfar, menguning. Jadi mulai kuning dia warnanya. Tentu setiap buah itu beda-beda. Namun kaidah yang kita bisa pegang adalah yaitu rasanya mulai enak. Kalau buah mentah itu kan tidak enak. Kalaupun tidak pahit dia rasanya masam atau hambar ya. Nah, buah yang sudah layak itu selain berubah warna di antara cirinya sudah mulai enak. Rasanya sudah ada, sudah manis gitu. Kalau rambutan ya dimakan itu sudah manis, sudah ada rasanya. Nah, kemudian kata-kata hatta tahmar itu ini kalau dari sisi bahasa gitu ya. Dan intinya adalah dia sudah layak untuk dikonsumsi, sudah layak untuk dipanen. Lalu kemudian kalau misalkan satu kebun gitu ya, satu kebun sebagian sudah ada yang tua atau menguning, maka ini hukumnya berlaku untuk semuanya. Jadi boleh yang ada di kebun. Jadi nggak nunggu kayak harus semua pohon dulu ranum, enggak. Biasanya buah itu 11-12 aja dia. Jadi kalau di satu kebun itu di 1-2 pohon atau di satu pohon sudah ada yang mulai menguning gitu ya, sudah mulai ini maka boleh. Jadi ketika ada sebagian maka yang lainnya boleh diikut sertakan. Jadi poinnya tadi juga selain perubahan warna, misalnya jadi menguning atau memerah, di antara ciri ya atau tanda layak dan ranum yaitu perubahan rasa. Buah sudah mulai enak dan layak dikonsumsi. Rambutan misalnya sudah mulai manis ketika
tua dan matang. Tentu setiap buah beda-beda ya. Ini disesuaikan dengan jenis buah masing-masing. Bisa saja berbeda-beda satu dengan yang lain. Kemudian tidak harus semua buah di pohon dan di kebun itu yang matang baru boleh dijual. Tapi ketika sudah ada 1-2 buah atau 1-2 pohon di mana sebagiannya sudah mulai menguning dan ranum, berarti maka buah-buah yang ada di pohon itu sudah boleh terjual. Tidak harus matang semuanya. Sudah boleh. Misalkan ada satu kebun rambutan atau satu kebun mangga. Kalau sudah ada sebagian yang menguning, itu sudah boleh. Karena biasanya mereka 11, 12 aja. 11, 12, nanti yang lainnya menyusul dalam waktu dekat. Seperti itu. Jadi tidak mesti harus semua ya, sudah cukup kalau ada sebagian. Di dalam hadis ada penjelasan alasan, yaitu buah-buah tadi bisa saja. Artinya kalau dia dijual masih mentah, jarak antara buah itu sampai ranum, sampai panen itu kan cukup panjang. Nah, ada potensi peluang dia terkena musibah atau terkena bencana itu cukup besar. Jadi nanti kalau itu kejadian, maka si pembeli tidak bisa memanfaatkan buah itu. Nah, kalau dia sudah tua, sudah ranum, sudah nampak tanda matangnya, maka biasanya gitu ya, musibah atau bencana ataupun gagal panen itu sedikit sekali. Nah, dan rentang waktunya kan cukup pendek. Jadi itu alasannya. Jadi pertimbangan seperti itu. Alasan tidak boleh menjual buah yang masih mentah karena jaraknya sampai panen itu lumayan lama. Peluang gagal panen, terkena musibah atau serangan hama masih cukup besar ya. Cukup besar. Sehingga resiko lebih tinggi. Berbeda halnya jika buah sudah mulai ranum dan ada 1-2 yang matang, maka biasanya resiko gagal panen lebih kecil. Karena sudah matang dan siap panen. Kalaupun ditunggu paling-paling itu paling-paling waktunya juga tidak lama. Ya, itu poinnya. Jadi kalau dia dibiarkan diperjualbelikan dalam kondisi masih mentah, nanti ada resiko pembeli tidak bisa memanfaatkan. Lalu dalil faedah lain, boleh kita menjual sebelum matang dengan syarat langsung diputik atau langsung dipetik gitu. Bisyartil qat'i,
Kama huwa madhabul jamahir. Itu mazhab jumhur. Jadi boleh diperjualbelikan buah yang masih mentah selama dia bisa dimanfaatkan dan selama dia itu langsung dipetik. Nah, karena alasan nggak boleh jual beli buah yang masih mentah itu karena apa? Ya tadi gagal panen, kemudian nggak bisa diserahkan ke pembeli dan seterusnya. Tapi kalau yang tadi ini buah saya beli mentah atau saya jual mentah, tapi kamu langsung ambil ya. Nah itu walaupun belum nampak tanda matangnya, ya nggak ada masalah kan, nggak ada musibah di situ, nggak ada gagal panen. Ambil aja langsung mangga mudanya dibawa, nggak ada masalah. Dibayar berapa? Tentu beda harga mentah dengan harga matang. Jadi poinnya seperti itu. Kalau jual mentah bisa dimanfaatkan dan langsung dipetik, itu boleh. Karena masalah tidak bisa diserahkan kepada pembeli sudah hilang. Dia bayar terus petik. Dia langsung dapatkan buah mentah yang dia beli. Tidak ada masalah di sini. Sah hukum. Seperti itu ya. Jadi perlu dibedakan supaya tidak bingung nanti. Lalu kemudian di antara alasannya yaitu ma yuaddi ilaihi min aklin nas ba'dhum li amwali ba'dhim al-akhar. Dan ini haram memakan harta orang lain walau kana dzalika bi ridha minhum wa bi tibi nafsin. Jadi tetap haram hukumnya ya. Sini haram hukumnya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Seperti tadi, pembeli sudah bayar namun buah gagal panen sehingga pembeli tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia beli. Jadi kalau penjual tidak kembalikan uangnya, seperti itu sama artinya dengan memakan harta haram. Walaupun saling ridho, sesuatu yang haram tidak bisa menjadi. Ini nanti berlaku juga untuk kasus lain. Nah, itu poin dari hadis yang ke-7. Jadi ada beberapa pelajaran yang tadi kita sudah lihat ya. Maka tidak bisa dijadikan itu sebagai alasan, kan sudah saling ridho, sudah akad dan seterusnya. Semoga bisa ditangkap poin-poin penjelasannya dan insya Allah nanti kita akan lanjut ya di hadis yang ke-9 dari atau yang ke-8 ya. Yang tadi itu hadis yang ke-7 ya. Berarti nanti sesi berikutnya kita masuk hadis yang ke-8. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.